Sudah siap berangkat, Pak? Sudah. Hai. Geliat kehidupan masyarakat pesisir selalu dipengaruhi perubahan cuaca. Pergantian musim berarti berganti pula perburuan hasil lautnya. Masuk musim penghujan, kaum pria menyusuri bibir pantai Teluk Waru di wilayah Lombok Barat ini untuk berburu udang rebon. Nih, itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya sudah sampai lokasi, Pak Zahra tadi berdiri lihat. Nah, biasanya dia nampak tuh dari atas permukaan, warnanya merah ya, Mas Dani ya? Merah. Baiklah. Saya baru tahu ternyata nyari udang rebon tuh seperti ini caranya. Jadi pakai jaring nih, jaringnya panjang. Ini saya belum lihat nih karena digulung-gulung belum kelihatan berapa depa. Saya ngelihat sih itu ada rumput laut, ada hijau-hijau lebih gelap bayangannya di bawah. Tapi yang kata Bapak merah saya nggak kelihatan karena nggak biasa dan dia tidak kabur. Hewan krustasea yang memiliki nama latin Acetes sp atau terasi shrimp ini sangat bergantung dengan siklus pasang surut air. Udang rebon merupakan salah satu udang yang berukuran kecil, sekitar 0,5 sampai 1 cm. Astaga, caranya ternyata seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari atas, kata Bapak itu ada kelihatan merah-merah, tapi impossible kelihatan sama mata saya. Kan cuma segini-gini gedenya. Ini coba ya kita lihat berhasilkah tidak. Nih rebonnya bentuknya seperti ini. Dia udah diem aja cepet mati ya. Jadi kalau udah nyangkut di jaring, langsung mati dia. Ini tadi yang ini kelihatan sama Bapak. Kalau misalnya di dalam air nih kelihatan warna merah, Pak. Merah. Memang sih kakinya berwarna merah, tapi saya nggak yakin saya mampu ngelihat dari atas permukaan laut seperti ini. Kelihatan dia. Ini mikro, kecil-kecil. Nah, kadang-kadang memang orang tuh suka salah persepsinya. Mikirnya tuh rebon ini sama dengan ebi, padahal beda. Kalau ebi itu adalah udang yang dikeringkan, walaupun mereka sama-sama dari jenis udang. Nah, yang pasti rebon itu begini, transparan, ada garis-garis di badannya dan kaki merah. Ini garis-garis tuh. Udang rebon memiliki kandungan gizi yang hampir setara dengan jenis udang lainnya. Namun karena ukurannya yang kecil serta nilai ekonomis yang cukup rendah, maka seringkali udang rebon hanya dimanfaatkan sebagai bahan olahan serta umpan ikan. Nah, udang rebon ini memang jenis udang ya, bukan anak udang. Ini memang jenis udang sendiri. Dan kalau misalnya di sini lazimnya dikonsumsi setelah jadi olahan, nggak lazim dikonsumsi gitu aja. Nah, ini tersebar rata hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara. Pokoknya patokannya hidupnya di antara lamun-lamun. Nih, lamunnya sampai ke bawah. Selain Indonesia, olahan bumbu yang melalui proses pembusukan udang rebon ini dikenal di Malaysia dengan istilah belacan dan ngapi di Myanmar. Nah, ini sampai kapanpun memang manusia itu akan terus berinovasi. Jadi kalau misalnya kita biasa melihat terasi itu bentuknya kotak-kotak, sudah tercetak begitu. Nah, ini beda nih, ini inovasinya Bu Mastah. Terasinya dalam bentuk bubuk dan jauh lebih praktis untuk dipergunakan. Prosesnya itu tadi, jadi setelah dia dijemur 2-3 hari tergantung matahari, kering, dia ditumbuk. Habis ditumbuk, nah berubah bentuk seperti ini. Bentuknya kayak pasta, lengket-lengket. Nah, ini masih dijemur lagi. Habis itu nanti baru betul-betul kering, baru sangrai ya Bu, terakhirnya. Nah, baru disangrai. Habis itu jadi deh. Proses fermentasi udang rebon ini harus sempurna. Cahaya matahari yang terik di Pulau Lombok menjadi kunci suksesnya proses fermentasi terasi. Bu, ayo cicip ya Bu. Wanginya gurih banget.
Bentar. Apin. Ini anaknya pakai nasi putih. Kalau misalnya bingung ngebayangin rasanya seperti apa, rasanya persis sama seperti bubuk koya yang ada di mie instan. Nah, jadi memang sampai kapanpun kita kan pengennya yang praktis, jadi kegiatan di dapur tidak lama, bisa mengerjakan hal lain. Nah itu masak juga jadi lebih seneng jadinya saya kalau ngeliat kayak gini. Besok anak-anak muda udah bisa masak pakai terasi kan? Nah ini inovasi yang terbaru, terasi bubuk dari Lombok Barat, keren nih. Bu, saya mau bawa pulang ya Bu, 1 ton.